1, 2, 3. Udah belum ya, Bun? Ya. Udah belum? Mulai. Ulangi lagi, Bun, itunya diklik dulu dari nol. Oh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kuliah perdana mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum menginjak ke materi kuliah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sukarta Atmaja MM atau biasa dipanggil Pak Tata. Nomor telepon 08787147787 dengan email sukarta.tata@unbaja@ac.id. Di sini kita harapkan bisa saling kolaborasi, saling mengisi karena sama-sama belajar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita ke mekanisme dalam mata kuliah perilaku organisasi. Di sini mekanismenya untuk di penilaian yang dinilai pertama UTS 30%, untuk UAS 30%, untuk tugas kuis 30%, partisipasi di kelas atau discussion itu 10%, total 100%. Jadi kalau untuk kehadiran itu udah wajib minimal 14 kali pertemuan. Terus yang kedua, di sini jika ada salah satu yang tidak masuk, misalkan contoh UTS, di sini UTS kan 30%. Kalian tidak mengikuti UTS, berarti kan dari hasil nilai akhir nanti akan mempengaruhi dan sangat besar. Di sini ada konsekuensi dari saya sebagai dosen pengampu, yaitu melakukan ujian susulan. Ya, sama dengan UAS juga ya, karena UAS dengan UTS di situ nilai akhirnya 30%. Kalau tidak mengikuti UAS atau UTS bisa susulan dengan konsekuensi alasan tidak bisa mengikuti UAS atau UTS itu dengan jelas. Misalkan sakit harus ada rujukan sakitnya atau keterangan sakit. Terus untuk yang selanjutnya, untuk buku pegangan atau referensi ya, boleh, sekarang kan zamannya sudah digital ya atau online. Kalian bisa lihat dari Google atau dari jurnal atau dari hal-hal lain yang bisa menambah wawasan untuk materi perilaku organisasi. Cuma di sini saya akan beri garis besar untuk pegangan buku kita nanti, yaitu buku dari Madsen in Pacific ya, in Pacific itu yaitu yang berjudul Organizational Behavior and Management. Itu yang di edisi ke-6 yang disadur oleh Michael Grau-Hill Irwin di tahun 2002. Terus buku yang kedua boleh dari Robin Stephan ya, atau Robin Stephan. Itu yang berjudul Organizational Behavior, yaitu di edisi yang 12 yang diterbitkan di tahun 2008. Terus sekilas saya menggambarkan kenapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi. Mempelajari perilaku organisasi itu berhubungan dengan manusia kita sebagai makhluk sosial atau sebagai makhluk bermasyarakat ya. Yaitu kita perlu berkelompok atau berbuat grup sebagai anggota organisasi secara keseluruhan dalam kaitannya dengan efektivitas yang mencapai tujuan organisasi. Jadi intinya tujuan organisasi itu untuk mencapai satu tujuan dalam bentuk kerjasama. Kalau tidak kerjasama berarti bukan organisasi. Itu sekilas mengenai organisasi. Terus kaitannya organisasi dengan kaitan perilaku organisasi dengan industri. Di sini ada di teknik industri misalnya. Itu ada cabang ilmu teknik yang meliputi pengembangan, perbaikan, implementasi, dan evaluasi dari sistem yang terintegrasi. Terkait dengan orang, berarti kan harus dibangun sistem secara organisasional atau secara organisir yang jelas. Yang mana kalau di perusahaan itu untuk mencapai margin profit, maka diperlukan satu struktur organisasi yang jelas.
Terus harapannya dari individu kita bisa bekerja sama, dari kelompok masyarakat kita bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi prosesnya individu, kelompok, organisasi, maka akan terbentuk satu tataran yang diharapkan baik dalam organisasi pemerintahan, organisasi perusahaan maupun organisasi secara global. Mungkin itu dari pertemuan perdana kita kali ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan sesuatu ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau tidak bisa ditanyakan, tidak ditanyakan saat ini, boleh lewat HP tadi atau boleh lewat email. Dan sekarang ada sistem WhatsApp, boleh lewat WhatsApp. Nah, untuk lebih jelasnya, kita nanti ada di pertemuan selanjutnya, boleh kita nanti interaksi. Karena ini pertemuan perdana, kita cukupkan di sini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas kehadirannya pada kuliah perdana ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.